Perkenalkan, nama saya Adzain Sukmaherani Tias, lebih akrab dipanggil Zain. Saya berokupasi sebagai mahasiswa hubungan internasional Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bisnis model kanvas yang telah saya buat bernama bisnis Andy's Catering. Sesuai namanya, saya mengambil jenis bisnis catering online menggunakan app sebagai penghubung antara catering dan konsumen. Sementara nama Andy's sendiri saya pilih karena ide bisnis ini datang pertama kali oleh calon partner bisnis saya yang bernama Andi, yang kebetulan ia seorang mahasiswa manajemen tata boga yang tertarik dengan bisnis catering. Sehingga saya memilih nama ini untuk menghargai partner saya tersebut yang telah menyumbangkan idenya. Selain itu, nama Andy's merupakan nama yang mudah diingat dan sangat familiar, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengingat jenis usaha ini. Mengenai bisnis kanvasnya sendiri, yang pertama ada value propositions. Value propositions dari bisnis Andy Catering ini akan memberikan layanan online catering masakan Indonesia kepada orang-orang dengan kegiatan yang padat sehingga tidak sempat memasak. Karena kegiatan yang padat, orang-orang ini pun membutuhkan sumber energi yang sehat dan seimbang dari makanan yang dikonsumsi. Namun sayangnya mereka tidak memiliki atau lebih tepatnya tidak dapat meluangkan waktu untuk memasak karena kesibukannya. Karena itulah Andy's Catering hadir sebagai solusi untuk menyediakan makanan sehat dengan gizi seimbang sehari-harinya. Konsumen akan mendapatkan layanan catering berupa paket-paket masakan Indonesia yang telah disediakan secara online melalui aplikasi dan website resmi Andy's Catering. Selain itu, walau catering ini bersifat online, para konsumen atau customer dapat memilih cara pengambilan makanannya tersendiri loh. Yaitu mereka dapat datang langsung ke toko catering untuk mengambil makanannya, maupun diantar lewat fitur delivery order yang dapat dipilih. Metode pembayaran pun bervariasi, yaitu dapat melalui debit, OVO, maupun cash. Kemudian dari customer segment atau target pasar bisnis ini adalah orang-orang dengan mobilitas yang tinggi seperti pekerja kantoran, mahasiswa, dan orang-orang dengan jadwal padat lainnya yang tidak sempat memasak di rumah. Sehingga pasar dari customer segment ini adalah bersifat niche market. Walau begitu, Andy's Catering tetap bisa menerima pesanan di luar target pasar tersebut, yaitu ketiga. Yang ketiga ada customer relationship atau hubungan seperti apa yang terjalin antara Andy's Catering dengan konsumen. Andy's Catering memiliki long-term relationship dengan para konsumennya, karena Andy's Catering akan terus mengupdate selama customer masih mendownload aplikasi pada gadget atau lewat website resmi dan berlangganan catering. Untuk channels atau cara berhubungan dengan konsumen dan calon konsumen dapat dilakukan secara langsung atau secara direct lewat web sales, app sales, atau konsumen dapat datang langsung ke toko Andy Catering. Walaupun secara indirect pun bisa, yaitu melewati aplikasi online shopping dan kurir online yang mungkin berafiliasi dan bekerja sama dengan Andy's Catering. Kemudian yang kelima ada key activities atau kegiatan apa saja yang diperlukan sehingga value propositions dapat terpenuhi. Yang pertama, sudah pasti bisnis ini akan menyediakan layanan catering yang dapat diantar ke tempat customer berada. Kemudian layanan catering ini tersedia dalam berbagai macam paket masakan dan paket berlangganan yang dapat diakses di app maupun di web. Selain itu, karena di value proposition bisnis ini dilakukan secara online dengan platform web dan app, maka bisnis ini memerlukan kegiatan pemberdayaan app dan web secara berkala dan memberi diskon untuk customer yang telah berlangganan. Keenam adalah key resources atau sumber daya. Sumber dayanya ini bisa berbentuk modal, sumber daya manusia atau hal-hal lainnya yang diperlukan agar bisnis ini dapat berjalan. Yang pertama adalah physical asset berupa fasilitas kantor dan dapur. Keduanya dipisah karena untuk memasak secara higienis diperlukan dapur yang layak demi memaksimalkan gizi makanan. Kemudian sementara kantor dikhususkan hanya untuk para web dan IT team beserta bagian staf legal lainnya. Kemudian sudah pasti peralatan memasak dan alat-alat kantor seperti komputer dan ponsel. Selain key resources,
Bisnis ini memerlukan intellectual asset berupa brand dari Andy's Catering sendiri. Jadi brand ini adalah milik sendiri dan tidak bisa dipakai oleh orang lain. Kemudian ada customer database dan computer partnership security. Berhubung bisnis ini menggunakan app dan web yang menampung data-data para customer yang bersifat pribadi, maka diperlukan sistem keamanan cyber yang terkini agar tidak terjadi kebocoran data yang dapat membahayakan customer. Kemudian hak paten produk dan strategi perusahaan demi mencegah adanya plagiarisme. Plagiarisme ini biasanya terjadi ketika para pesaing udah mulai muncul dan terjun ke dalam jenis usaha yang serupa. Selain itu ada financial berupa dana tabungan dari pemilik bisnis, investor dari partnership, dan di luar partnership. Untuk mitra kerjasama atau key partners, terdapat dua hubungan yang terbentuk. Yang pertama, strategic alliance between non-competitor, yaitu di sini saya mengambil perusahaan Grab dan Gojek agar dapat mengoptimalisasi proses customer dalam memilih delivery yang diinginkan, juga memperlebar jaringan market. Kedua, ada buyer-supplier relationship atau hubungan kemitraan hanya untuk restock bahan-bahan makanan ya. Yang di sini saya mengambil PT Indofood demi mereduksi kos pembelian bahan baku yang diperlukan untuk memasak makanan catering. Kedelapan, ada cost structure atau biaya-biaya besar yang perlu dikeluarkan agar menghasilkan value propositions. Antara lain ada fixed cost berupa cost maintenance untuk web dan app, sewa tempat kantor dan dapur, gaji karyawan, serta supply bahan baku untuk makanan. Kemudian variable cost-nya adalah delivery fee partnership. Jadi uang potongan yang akan diberikan kepada partner kurir online sebagai pembantu untuk delivery service, seperti kurir Grab dan Gojek saat mengantar makanan. Kemudian ada tambahan suplai bahan baku apabila bahan baku telah habis sebelum waktunya, serta maintenance dapur dan kantor yang hanya dilakukan 2 bulan sekali. Kemudian ada yang terakhir, revenue streams, atau cara menghasilkan profit atau keuntungan dari value propositions bisnis. Keuntungan yang didapatkan berupa aset sale, yaitu penjualan layanan paket makanan catering. Begitulah penjelasan saya mengenai BMC Andy's Catering yang saya buat. Semoga dapat menjadi bahan referensi dan sekiranya menambah ilmu. Maafkan saya apabila ada kesalahan ketika menerangkan BMC ini. Salam sukses.